Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Farid Imro'atus Sholihah SSI, MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Teman-teman semua, COVID-19 sudah terjadi setahun belakangan ini, sehingga kita dilarang bepergian tanpa menggunakan masker, selalu cuci tangan, dan social distancing. Akhirnya, aktivitas sekolah maupun perkuliahan pun dilaksanakan secara daring. Hayo, siapa nih yang cepat-cepat ingin masuk offline? Tentu saja semuanya ingin. Nostalgia saat SD, siapa nih yang suka nervous saat ditunjuk guru maju ke depan untuk menjawab soal atau bahkan hanya sekedar membaca? Ngomong-ngomong soal ditunjuk guru, hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi terkait kegiatan penutup pembelajaran sehingga teman-teman paham tentang pengertian, unsur-unsur, tujuan, serta prinsip-prinsip kegiatan penutup pembelajaran. Sebelum mulai ke pembahasan, perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu Ainur Rafiqoh dan Siti Nurrohmah. Subbab yang pertama yaitu pengertian kegiatan penutup pembelajaran. Kegiatan penutup pembelajaran adalah kegiatan guru untuk mengakhiri pembelajaran dengan mengemukakan kembali pokok-pokok pembelajaran supaya siswa memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok-pokok materi dan hasil belajar yang telah dipelajari. Beberapa usaha yang dapat dilakukan seorang guru untuk menutup pembelajaran antara lain: yang pertama, merangkum atau meringkas inti pokok pelajaran; yang kedua, memberikan dorongan psikologis atau sosial kepada siswa; yang ketiga, memberi petunjuk untuk pelajaran atau topik berikutnya; dan yang keempat, mengadakan evaluasi tentang materi pelajaran yang baru selesai. Materi yang selanjutnya yaitu unsur-unsur pembelajaran. Kegiatan menutup pembelajaran merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh proses pembelajaran. Dilihat dari waktu menutup pembelajaran ditempatkan pada bagian akhir dengan waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan kegiatan inti, seperti dijelaskan dalam perbandingan sebelumnya. Namun, bukan berarti kegiatan menutup hanya sebagai kegiatan formalitas. Adapun unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran adalah unsur yang dapat berubah atau diupayakan guru dalam mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan pembelajaran. Unsur-unsur dinamis pembelajaran tersebut yaitu: 1. Bahan ajar. Guru memiliki peranan yang penting dalam pemilihan dan penetapan bahan pelajaran. Pertimbangan yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Apakah isi bahan pelajaran sesuai dengan sasaran belajar? Jika tidak sesuai, adakah bahan pengganti yang sederajat dengan program? 2. Bagaimana tingkatan kesukaran bahan belajar bagi siswa? Jika bahan pelajaran tergolong sukar, maka guru perlu menganalisis atau merevisi sesuai dengan kemampuan siswa. 3. Apakah isi bahan pelajaran tersebut menuntut digunakan strategi pembelajaran tertentu? Dan yang keempat, apakah evaluasi hasil belajar sesuai dengan bahan pelajaran tersebut? Kemampuan ranah-ranah manakah yang dikandung oleh bahan pelajaran? Unsur yang kedua yaitu suasana belajar. Beberapa pertimbangan penting bagi guru dalam rangka menciptakan suasana belajar adalah: 1. Gedung sekolah dan kampus membuat kenyamanan belajar. 2. Apakah suasana pergaulan antar orang tua siswa, pegawai-pegawai bersifat akrab dan tertib? Yang ketiga, apakah siswa memiliki ruang belajar di rumah? Dan yang keempat, apakah siswa memiliki grup yang cenderung merusak tertib pergaulan?
Selanjutnya, unsur yang ketiga yaitu media dan sumber belajar. Guru sebagai perancang dan pengguna media dan sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. 1. Apakah media dan sumber belajar tersebut bermanfaat untuk mencapai sasaran belajar? 2. Apakah pembelajaran dapat mendesain dan memproduksi media dan sumber belajar sesuai dengan bahan pelajaran yang diajarkan? Yang ketiga, apakah isi pengetahuan yang ada di surat kabar, majalah, televisi, museum, kantor-kantor, dan sejenisnya dapat dimanfaatkan untuk pokok bahasan tertentu? Yang keempat, apakah isi pengetahuan di laboratorium, observatorium, perpustakaan umum ada yang bermanfaat bagi pokok bahasan tertentu? Dan yang kelima, jika ya, maka guru dapat memprogram pembelajaran di tempat tersebut. Unsur yang terakhir yaitu guru sebagai subjek pembelajaran. Guru memiliki peranan penting dalam kegiatan pembelajaran, yaitu 1. Membuat desain pembelajaran secara tertulis, lengkap, dan menyeluruh. 2. Meningkatkan diri untuk menjadi seorang guru yang berkepribadian yang utuh. Yang ketiga, bertindak sebagai guru yang mendidik. Dan yang keempat, meningkatkan profesionalisme keguruan. Yang terakhir, dalam berhadapan dengan siswa, guru berperan sebagai fasilitator belajar, pembimbing belajar, dan pemberi balikan belajar. Materi yang terakhir yaitu tujuan dan prinsip-prinsip kegiatan penutup pembelajaran. Keterampilan dalam mengajar menutup pelajaran memiliki tujuan untuk 1. Mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran. 2. Mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam membelajarkan pada siswa. 3. Membantu siswa untuk mengetahui hubungan antara pengalaman yang telah dikuasainya dalam hal-hal yang baru saja dipelajarinya. Prinsip-prinsip menutup pelajaran. 1. Usaha untuk menarik perhatian siswa atau motivasi siswa harus sesuai dengan isi dan tujuan pelajaran. Cerita singkat atau lawakan yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran hendaknya dihindarkan. 2. Berurutan dan berkesinambungan. Kegiatan ini dilakukan oleh guru dalam memperkenalkan atau merangkum kembali pelajaran sebagai bagian dari kesatuan yang utuh. Perwujudan prinsip berurutan dan berkesinambungan ini memerlukan adanya suatu susunan bahan pelajaran yang tepat. Sesuai dengan minat siswa, ada kaitan logis antara satu bagian dengan bagian yang lain, sehingga dapat disusun rantai kognisi yang jelas dan tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami, Bunga Mekar di Perbukitan, Sawah Luas di Pedesaan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.